Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah atas izinnya kita kembali bertemu di majlis ini, di tempat yang barakah ini, di tengah-tengah majlis zikir kita duduk belajar agama dan belajar sebaik-baik kalam, yaitu kalamullah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang menerangi jalan kita, yang menuntun kehidupan kita. Karena sesungguhnya yang kita cari adalah keselamatan, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Di antara jalan keselamatan itu kita mempelajari panduan yang Allah turunkan kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Kemudian ucapan salat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Bahkan jasa beliau melebihi daripada jasa orang tua kita, karib karabat kita, dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan umatnya di dalam sujudnya, dan bahkan nanti pada hari kiamat kelak pun, di saat semua orang datang untuk meminta syafaat kepadanya, yang diminta oleh beliau keselamatan umatnya, keselamatan kita semuanya. Semoga selawat yang kita ucapkan menjadi bukti kita mencintainya dan merindukannya. Ikhwah fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah. Ayat ke berapa lagi? Catatan saya 49. Iya. Itu. Itu betul. 49 ya? Alhamdulillah. Silakan dibuka Al-Baqarah 49. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang ke-49, wa idh najjaynakum, ingatlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat kami menyelamatkan kalian, min ali fir'aun, dari kelompok Fir'aun dan bala tentaranya, yasumunakum su'al adab, yang menimpakan kepada kalian azab yang buruk. Yudhabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim, dan pada demikian itu adalah ujian berat dari Rabb kalian yang maha agung. Ikhwatal kiram,
Ayat ini masih seputar kisah Nabi Musa, kaum Bani Israel. Ya, kisah di sini berkata Syekh Sa'di rahimahullah taala, "Hadza syuru'un fi ti'dadi ni'ami 'ala Bani Israel 'ala wajhi at-tafsili." Ayat ini dan seterusnya akan menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada Bani Israel secara rinci. Kalau ayat sebelumnya kan kita dapatkan misalnya Allah katakan, "Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ya kan? Wahai Bani Israel, kata Allah, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Secara umum saja. Nah, di sini mulai Allah Subhanahu wa taala akan merinci satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Nikmat pertama yang Allah ceritakan di sini, Allah ingatkan mereka di saat ya Allah selamatkan mereka dari bala tentara Firaun. Allah ingatkan, dan ini nikmat yang besar ikhwan. Selamatnya kita dari ketertindasan itu karunia besar. Orang hidup dalam keadaan tertindas enak apa enggak enak? Enggak ada enaknya. Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Makanya nikmat yang paling pertama yang Allah ingatkan kepada Bani Israel dalam ayat ini, ketika Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ini hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini apa? Bahwa ternyata nikmat hidup yang aman, nyaman, tentram, jauh dari ketertindasan, itu adalah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Alhamdulillah kita di negeri kita yang kita cintai ini tidak ada orang yang menindas kita, ya kan? Mau kita ke masjid salat 5 waktu, alhamdulillah aman. Mau kajian aman. Mau buat kegiatan apapun aman. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan Bani Israel tentang keselamatan yang Allah berikan kepada mereka dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, dan ini merupakan peringatan untuk kita agar kita syukuri nikmat hidup di luar tekanan. Kita tidak dalam keadaan ditekan. Coba saja hari ini, ya kan, Kamboja dan Thailand berperang. Itu tertekan mereka itu. Hidup tidak nyaman, mau ke masjid khawatir dan seterusnya. Alhamdulillah, semoga Allah jaga negeri yang kita cintai ini. Amin. Nah, ikhwatal kiram, berkata Syekh Sa'di, Allah akan menceritakan satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nah, nikmat apa? Ala wajhi tafsili wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Ingat oleh kalian wahai Bani Israel, di saat kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya. Kita tahu kisahnya sangat luar biasa. Di saat itu Nabi Musa alaihissalam yang dikejar, tidak ada lagi jalan untuk selamat kecuali harus menghadap laut dan menghadap sungai, ya. Ya, ingat itu. Maka kemudian kaumnya sudah inna lamudrakun. Kaum Nabi Musa mengatakan apa? Pasti kita akan ditangkap oleh mereka. Pasti mereka tidak ada lagi karena di depannya tidak ada daratan. Inna lamudrakun. Maka kemudian disitulah mukjizat Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka apa kata Musa alaihissalam? Sungguh Rabbku akan berikan petunjuk kepada. Petunjuknya apa kepada Nabi Musa? Melemparkan, terbelahlah. Ya subhanallah. Maka itu khafillah, ini sebuah keyakinan yang mesti kita ada dalam diri kita masing-masing, bahwa ketika dalam keadaan sulit, insya Allah akan ada jalan keluar. Nah, azab yang mereka berikan kepada Bani Israel kita lihat di sini, ya, min fir'auna wa malaihi wa junudihi wa kanu qabla dzalika yasumunakum. Sebelum itu semua, sebelum mereka dikejar oleh bala tentara Firaun, maka sikap kasar, sikap buruk Firaun kepada Musa dan Bani Israel secara umum itu sangat luar biasa. Bayangkan, yasumunakum su'al azab,
yuwallunahum wa yastamilunahum su'al azab ay asyaddahu bi ankan. Lebih parah. Apa azab yang mereka berikan, siksaan yang mereka timpakan kepada Bani Israel? Yudhabbihuna abna'akum, maka anak-anak laki-laki dibunuh. Kan aturan Firaun 1 tahun anak laki-laki lahir dibunuh, 1 tahun berikutnya 1 tahun berikutnya dibiarkan. Karena takut dia di sini khasyata numuwikum. Firaun takut kalau kalian Bani Israel berkembang. Takut dia kalau ada nanti dari Bani Israel yang akan menggantikan posisi dia. Makanya kisah Musa kenapa panjang Allah ceritakan di dalam Al-Quran? Karena Nabi Musa lahir pada tahun aturan berlaku anak laki-laki yang lahir dibunuh. Saudaranya Harun berbeda, tidak terlalu panjang Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim, karena Harun lahir pada tahun anak jika lahir dibiarkan hidup. Maka kisah Nabi Musa sungguh sangat banyak ayat yang menceritakannya. Ikhwatal kiram, lalu wa yastahyuna nisa'akum fala yaqtulunahunna, mereka tidak membunuh anak-anak perempuan. Fa antum baina qatilin, kalian itu kata Allah berada antara ancaman dibunuh ya wa mudhallil bi amali syaqa mustahyin ala wajhil minnati alaihi wal isti'ala alaihi, fa hadha ghayatul ihanah. Kalian antara diancam dibunuh oleh Allah dan antara kalian dihinakan oleh Firaun. Hidup kalian ini hidup yang serba tidak nyaman. Ya hidup dibunuh, ya kan? Lahir dibunuh, hidup nanti diancam, ditindas oleh Firaun dan seluruh kaumnya. Itu sungguh kehidupan yang tidak nyaman. Makanya Allah ingatkan Bani Israel ini atas nikmat-nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada mereka. Karena Bani Israel ini kaum yang memang lupa akan nikmat Allah. Banyak minta, tapi mereka tidak bersyukur atas apa yang telah mereka dapatkan. Mereka kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Kita lanjutkan. Maka di sini kata Allah Tabaraka wa taala, wa fi dzalika bala'um min rabbikum 'adzim. Maka disinilah ujian itu Allah berikan kepada mereka, ujian berat. Maka di antara bentuk ujian itu ikhwatal kiram adalah hidup tidak nyaman atau hidup di bawah tekanan. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah jaga bangsa kita dari segala bentuk huru-hara dan ketidaknyamanan, ya baik itu secara bangsa secara umum atau di daerah kita ini secara khususnya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, lalu kemudian Allah katakan nikmat yang berikutnya seperti yang sudah kita bahas tadi. Nikmat kedua Allah tafsirkan lagi, apa dia? Wa idh faraqna bikumul bahra. Ingat oleh kalian wahai Bani Israel, tatkala kami belah lautan, fa anjaynakum, kami selamatkan kalian, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, kami tenggelamkan di depan mata kalian itu Firaun dan sementara kalian melihat dengan nyata. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil itu. Allah ingatkan keselamatan mereka dan Allah ingatkan di mana Allah belah lautan dan Allah selamatkan mereka dan Allah tenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Nah, di sini ikhwatul kiram rahimakumullah, sama bahwa nikmat Allah SWT ini sama, nikmat yang sangat banyak ya. Di antara nikmatnya tadi Allah selamatkan, Allah tambahkan dengan Allah belahkan laut bagi mereka. Nah, seluruh nikmat-nikmat tadi ikhwatul kiram adalah wajib untuk kita syukuri dan kita ya balas dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram, Allah kemudian ingatkan mereka kaum Bani Israel, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi. Ini kisah Musa ya, wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Berapa itu? 40 malam ya.
Ditinggalkan mereka. Ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Tsumma takhastumul ijla. Apa itu? Kalian menyembah anak sapi. Ya. Kalau dulu kaum Nabi Musa menyembah anak sapi, ditinggalkan 40 malam itu, ya, sembahan mereka itu anak sapi. Ya. Min ba'dihi wa setelah ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka menyembah anak sapi. Bayangkan itu. Murkanya Allah begitu banyak nikmat, ya, kemudian di dalam kenikmatan yang mereka rasakan, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum zalimun, kata Allah, dan kalian termasuk orang-orang yang zalim. Kalau dulu mereka menyembah anak sapi, ya kan? Kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita hari ini, ya di luar ya menyembah anak sapi di sini tidak ada, tapi mungkin menyembah harta, kedudukan, pangkat mungkin masih ada. Bentuknya, kesyirikannya ya berbeda dengan bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa alaihissalam. Nah, makanya kesyirikan itu adalah kezaliman. Kita tahu dalam ayat yang lain Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Allah tidak ridha bagi siapapun yang mensyirikkannya. Dalam sebuah hadis kursi Allah katakan ana aghna syuraka ani syirki. Saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian, kata Allah azza wajalla. Tidak butuh. Maka siapapun yang melakukan ibadah kepada Allah dan dalam ibadah itu menduakan Allah, mensyirikkan Allah, apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Allah cuekkan, Allah tinggalkan, Allah abaikan manusia itu. Tidak ada bala yang paling besar daripada Allah mengabaikan dia, Allah meninggalkan. Allah benci dan tidak suka kepada hamba yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan di sini termasuk perbuatan kesalahan orang-orang Bani Israel, mereka ngapain? Menyembah anak sapi setelah ditinggal Musa alaihi salam selama 40 hari. Balik-balik kaumnya lah menyembah sapi. Gimana enggak sakit hati seorang nabi, seorang rasul yang telah diberikan kepada mereka, dijelaskan tentang agama ini, aturan-aturan agama, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Lalu Allah berikan nikmat yang tidak ada henti-hentinya kepada mereka, ditinggal oleh Musa atas perintah Allah selama 40 malam, pulang-pulang semua kaumnya sudah berubah. Luar biasa. Makanya di antara ujian para anbiya bukan hanya ujian ya yang menimpa dirinya, tapi di antara ujian adalah ujian pada kaumnya. Para anbiya asaddun nas ibtilaan, manusia yang paling berat ujian itu para nabi. Sudah dijelaskan, sudah diterangkan, bahkan nikmat Allah nampak di mata mereka, mereka rasakan dan mereka lihat. Ya, Allah selamatkan mereka dari kaum Fir'aun. Allah Allah pisahkan laut dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tanzurun, kalian lihat itu semuanya. Satu persatu Allah ingatkan nikmat itu kepada Bani Israel. Nah, kemudian apa kata Allah? Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Walaupun demikian, kalian banyak salah, kalian kufur nikmat, kalian masih saja melakukan hal-hal yang aku larang, tapi apa kata Allah? Kemudian kami maafkan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah selalu membuka pintu-pintu maaf bagi kita. Siapapun yang mengetuk pintunya, Allah akan bukakan. Dan siapapun yang menjemput ampunan Allah, pasti Allah berikan. Tidak ada pintu yang ditutup Allah Azza wa Jalla. Maka itu ketuklah selalu pintu Allah. Ya, di saat kita melakukan kesalahan,
maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata, lanjutkan hadisnya, tamhuha. Bila mana kalian melakukan kesalahan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka ikutkan kesalahan itu dengan kebaikan. Para ulama hadis mengatakan al-hasanah di sini ada dua. Yang pertama at-taubah. Al-hasanah al-hadis itu adalah at-taubah. Artinya apa? Bila mana kalian melakukan kesalahan, bila mana kalian melakukan sebuah kemaksiatan, ya, jatuh dalam kubang dosa, maka ikutkan kesalahan itu dengan at-taubah. Segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera menjemput ya ampunan Rabbnya. Bertaubat segera kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan. Ini yang pertama. Al-hasanah yang kedua, ikhwan kiram, adalah al-amalus salih. Al-hasanah di situ kata para ulama hadis adalah setelah maknanya at-taubah, yang kedua adalah melakukan kebaikan. Maksudnya apa? Bila mana kita banyak melakukan dosa, maka perbanyak juga amal saleh. Seperti Allah katakan, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa. Sebagai penjelasannya dalam hadis Nabi SAW, as-salawatul khams. Apa artinya itu? Salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada aktivitas kita di sana, baik itu dalam rumah kita ataupun di luar rumah. Ada interaksi dengan kaum muslimin. Bisa jadi kata-kata kita yang menyakitkan perasaan orang, atau bisa jadi lisan kita yang tidak terukur ketika dia bicara. Maka ada kalimat-kalimat yang dibenci Allah, pastilah ada. Namun ketika salat 5 waktu itu kita jaga, maka dia akan melebur daripada dosa-dosa kita. Tidak hanya salat, apa kata Nabi lagi? Wal jum'atu ilal jum'ah. Jumat yang kemarin, satu pekan kemarin dengan Jumat berikutnya, itu pelebur dosa-dosa kita. Tidak hanya Jumat, apa lagi? Al-umratu ilal umrati. Umrah yang ya hari ini, tahun ini dengan umrah yang berikutnya, maka mukaffiratun lima bainahum. Tidak hanya umrah, apa lagi? Ramadan ila Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Allah selalu membuka pintu-pintu maaf untuk kita semua. Makanya subhanallah ikhwal kiram, kata Nabi, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lakukan, iringi keburukan dengan kebaikan. Kebaikan pertama itu artinya taubat, hasan yang kedua itu amal saleh. Perbanyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah kaki kita ke rumah Allah ini, ya kan, itu akan mengangkat derajat kita yang satunya, menghapuskan dosa-dosa kita. Duduknya kita dalam majelis ilmu, sungguh sangat banyak faedah yang kita akan dapatkan. Bahkan intizarus salati ba'da salat, menunggu salat itu, ya, itu adalah wahwa, ya, dia dalam keadaan salat. Menunggu salat itu seperti orang yang salat, pahalanya luar biasa. Maka itu kira-kira, ya, nikmat-nikmat ini mesti kita syukuri kepada Allah. Nah, terkait dengan orang Bani Israel ini, Allah katakan tsumma afauna ankum. Begitu kesalahan kalian banyaknya, tetap kami maafkan. Semoga itu menjadikan kalian orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Dan kita pun demikian, ikhwan kiram. Begitu banyak cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, setelah itu Allah gambarkan tentang kenikmatan yang berbeda, yang lain lagi. Kalau tadi adalah dari sisi, ya, ujian, nah kalau di sini tentang nikmatnya, wa id qala Musa liqaum, wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Nah, ingatlah kata Allah di saat kami berikan Musa Alkitab. Ya, di sini saat kami berikan Musa Alkitab wal furqan la'allakum tahtadun.
Nah, di sini ikhwal kiram, nikmat di mana mereka diberikan panduan oleh Allah. Nikmat di mana mereka diberikan panduan. Ketika umat Islam juga diberikan panduan oleh Allah yang bernama Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada baginda kita alaihi salatu wassalam, maka harapan dari nikmat Al-Qur'an ini kita bisa mendapatkan hidayah. Nah, ingat baik-baik nikmat itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwal kiram, ya, la'alakum tashkurun di sini. Kemudian nikmat yang berikutnya, ya, wa qala Musa liqaumihi. Ini jadi bukan hanya sekadar peringatan dari Allah, tapi kemudian Nabi Musa berkata kepada kaum, wa qala Musa. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, kata Musa, innakum zalamtum anfusakum, kalian telah menzalimi diri kalian. Apa di antara bentuk kezaliman? Bittikhadhikumul ijl, kalian menjadikan sembahan anak sapi. Itu kezaliman, kata Musa, kezaliman. Fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian. Dan rata-rata pada para anbiya dan rasul inilah misi mereka, ya, mubasysyirau wa nadhira, memberikan kabar gembira dan peringatan. Ini bentuk peringatan yang dikatakan Nabi Musa kepada kaumnya, kalian telah melakukan kezaliman atas diri kalian dengan kalian menyembah anak sapi, maka bertaubatlah segera kepada Rabb kalian. Ini taubatnya Nabi kaum Nabi Musa, ya, faqtulu anfusakum. Nah, ini tapi jangan dilakukan untuk kita saat Nabi yang taubat. Nah, taubatnya dengan memperbaiki diri, ya kan? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Nah, dan ini hanya khusus taubatnya kaum Nabi Musa alaihissalam. Nah, taubat umat Muhammad tidak seperti ini. Taubat umat Nabi Muhammad yang pertama menyesal, an-nadam. An-nadam, kita menyesali perbuatan dosa kita. Yang kedua, al-azam, ya kan? An-nadam, menyesali. Yang kedua, adamul audah, ya, menyesal kemudian tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, al-azam, berazam untuk tidak kembali. Nah, di sini kata para ulama, andaikan kita salah, bertaubat, kemudian salah lagi kita, apa kita lakukan? Bertaubat lagi, karena ada al-azam. Azam itu kan tekad, keinginan kuat untuk tidak kembali. Tapi dilakukan lagi kembali kesalahan yang sama. Solusinya gimana? Taubat lagi. Ya Allah, umat Islam luar biasa. Cuman terkadang kita itulah, Allah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Ya, kalau salah ya taubat lagi, begitu seterusnya, dan terus berusaha untuk berikhtiar untuk tetap istiqamah, karena itu yang akan bisa menyelamatkan kita. Ya, menyesali, tidak kembali, berazam untuk ya tetap tidak kembali. Berazam inilah yang dimana kita diberikan celah, di mana ruang di mana kita jika salah maka bertobat kembali, salah ya bertobat lagi, dan seterusnya. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia Allah, kata ya, Allah at-tawwab, penerima taubat, ar-rahim, ya, yang maha penyayang. Allah menerima taubat kita, ikhwatul kiram. Innallaha yabsutu yadahu bil laili, Allah membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musi'an nahar, untuk menerima taubat para pelaku dosa di siang hari. Jadi Allah selalu memberikan pintu-pintu itu untuk kita. Wa yabsutu yadahu bin nahar, Allah bentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musi'al lail, menerima orang-orang melakukan dosa di malam hari. Begitu luasnya rahmat Allah, begitu ya pintunya selalu terbuka bagi siapa yang ingin bertaubat kepada-Nya. Kata Nabi SAW, at-taibu
ya, at-taibu kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tak pernah berdosa. Orang yang bertaubat kaman la dzambalah, seperti orang tak berdosa. Yang obatnya taubat, salah anda taubat. Sangat banyak kisah-kisah yang sangat luar biasa kehidupan para generasi awal dalam kisah taubat mereka. Sangat banyak. Dan tandanya ya, kalau sudah bertaubat, maka kemudian kita menjadi orang-orang yang menjaga ya agama kita ini. Bertaubat, kemudian cari lingkungan yang baik agar tidak terjerumus kembali. Lingkungan yang baik, sahabat-sahabat yang baik, ya kan? Kemudian kebiasaan kita tinggalkan. Kita sering sebut dengan kita hijrah lah, ya kan? Kita tinggalkan kebiasaan lama, kita cari teman-teman baru, lingkungan baru, dan obatnya majelis ilmu. Kawan-kawan yang semangat untuk mengamalkan sunnah, ya mungkin 2-3 kali duduk semangat, tapi kalau sudah jarang nampak mukanya di majelis ilmu, maka bisa jadi itu akan kendor pelan-pelan itu. Seiring waktu semangatnya tidak seperti dahulu lagi menyala, ya, tidak lagi semangatnya membara, ya, tapi pelan-pelan akan kendor seiring dengan jarangnya dia duduk dalam majelis ilmu itu. Maka jadikan ini majelis ilmu ini sebagai tempat untuk membangkitkan semangat kita, menyalahkan keinginan kita, ya, sehingga tetap ya istiqamah dan semangat di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka kemudian dialog yang berikutnya, Nabi Musa setelah mengingatkan kesalahan mereka, ya, di mana mereka adalah melakukan sebuah kezaliman yang besar dengan menyembah anak sapi, wa id qultum. Ini lihat lagi nih. Nabi Musa pun ditantang oleh mereka. Ingatlah kata Allah, tatkala kalian berkata, wa id qultum ya Musa. Ingat ketika kalian berkata kepada Musa alaihissalam, lan nu'mina laka, nakkan beriman kami kepada kamu. Padahal sudah dari sejak tadi kita menceritakan nikmat demi nikmat yang Allah berikan. Sekarang sampai mereka mengatakan kami tidak akan beriman kepada kamu. Sampai kapan? Hatta narallaha jaharatan. Sampai kami bisa melihat Allah. Yang kamu sebut-sebut Allah itu yang mana? Kami tidak mau beriman kepada Musa kecuali kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Wa hadza ghayatul zulm. Dan ini kata Syekh Sa'di rahimahullah, ini merupakan kezaliman yang sangat luar biasa. Wal jara'a 'ala Allah wa 'ala rasulih. Ini sikap tidak sopan, sikap yang tidak ada adab kepada Allah dan Rasulnya. Nikmat-nikmat berganti datang kepada mereka. Terus nikmat itu Allah berikan. Tapi tetap saja kalimat yang tidak ada adab itu mereka keluarkan kepada seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silih berganti nikmat itu yang mereka rasakan, nampak musuh-musuh mereka yang menindas mereka tenggelam di depan mata mereka. Allah berikan ini dan itu, tapi tetap saja kalimat yang tidak baik ini keluar dari mereka. Maka kata Syekh Sa'di, wa hadza ghayatul dzulm wal jara'ati 'ala Allah taala wa 'ala rasul. Kalimat ini yang diucapkan oleh Bani Israel ini kalimat yang merupakan puncak kezaliman dan tidak ada adab. Ya, sangat berani kalimat ini yang mereka ucapkan kepada Allah dan Rasulnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad ada tidak mengatakan kalimat ini? Kami tidak beriman kepada Muhammad sampai kami melihat Allah, ya. Makanya subhanallah, ini merupakan ghayatul zulm. Lalu kemudian ini karena ini kezaliman, fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Lalu mereka disambar oleh petir. Ya, di sini disebut as-sa'iqa al-immal maut aw al-ghashya al-'azima wa antum tanzurun wuqu' dzalika kullun yanzur ila sahibihi. Ya, kemudian mereka melihat, ya, bergelimpangan orang-orang yang ada sekitarnya, ya, petir, suara yang keras menyambar mereka. Dan ini
mereka saksikan langsung siapa yang ada di sekelilingnya mati dengan azab Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka kemudian Allah katakan tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Naam. Di sini ya tsumma dzakara ni'matahu 'alaihim fid dih wal bariyah khaliya min adh-dhalal wasi'at al-arzaq. Kemudian Allah katakan setelah ini kemudian Allah berikan kepada mereka nikmat-nikmat yang mereka rasakan langsung nanti. Insyaallah akan kita bahas setelah azan. Ya, kemudian Allah Taala selalu saja memberikan ya pintu-pintu nikmat itu kepada mereka. Dan inilah kisah Bani Israil sangat panjang. Dia bukan sekedar kisah tapi pelajaran agar kita bisa melihat nikmat yang pada diri kita dan kita bisa mensyukuri nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Allah di ayat yang ke-57 memberikan penjelasan nikmat yang luar biasa. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati. La'allakum tashkurun. Allah kembali berikan kepada mereka kesempatan ya, kemudian agar kalian bersyukur kepada Allah. Coba lihat nikmat yang sangat banyak itu. Tidak juga mereka bisa sadar atas ya rahmat Allah dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah sebutkan kembali nikmat berikutnya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Kami berikan naungan awan kepada kalian. Awan naungan ya, karena panas yang terik yang luar biasa. Lalu kemudian wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa. Al-man was-salwa, di sini Syekh Sa'di mengatakan al-man huwa ismun jami' likulli rizqin hasan yahsul bila ta'ab. Ini diungkapkan untuk setiap nikmat yang didapatkan tanpa susah payah, itu namanya al-man. Ada rezeki ini datang ya tanpa usaha kita.
Ya kan? Ada rezeki ini datang, Allah hantarkan rezeki itu kepada kita. Tapi jangan salah bahwa kalau menunggu aja dari pagi sampai malam di sini ya masjid Musalatul Hijau ini penuh. Kenapa? Semua berzikir Ustaz menunggu al-man. Tidak. Ada memang terkadang Allah berikan kepada manusia rezeki tanpa ada ikhtiar, dan itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dibenturkan dengan tawakal. Bagian dari tawakal adalah ikhtiar. Dan tidak ada berbenturan ya bahwa dengan rezeki yang datang tanpa ikhtiar. Tidak ada benturannya. Kenapa? Karena memang rezeki semua dari Allah. Ya, hukum normalnya orang berusaha dapat hasil. Tapi terkadang memang ada hasil tanpa usaha kita sendiri. Allah yang berikan. Melalui si fulan Allah hantarkan kepada kita. Nah, oleh karena itu ikhwatal kiram Allah, ini Allah berikan kepada mereka sebuah rezeki yang baik kepada mereka yang didapat tanpa ada lelah, capek, seperti zanjabil, ya, jahe, khubuz, roti-roti, al-kummah ya, dan ghairi zalik, dan yang lain-lain. Masih banyak nikmat-nikmat itu yang mereka dapatkan. Yang kedua, as-salwa. Apa itu as-salwa? Ta'irun saghirun yuqala lahu as-samman. Tibul laham. Seperti burung ya, kecil secara bodinya, fisiknya, dan dagingnya enak. Ada yang mengatakan di sebagian itu seperti ya burung puyuh, seperti itu. Ada yang mengatakan sebagian fakana yanzil alaihim minal manni wassalwa ma yakfihim wa yaqituhum. Allah turunkan itu kepada mereka yang mencukupkan kebutuhan mereka. Bayangkan itu ya, Allah jaga dan Allah jamin kebutuhan-kebutuhan mereka, Bani Israel. Al-man wassalwa, itu terkenal ya. Lalu Allah katakan kepada mereka, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ini perintah yang Allah berikan, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan. Ada yang baik-baik, makan. Makanya orang beriman selalu mencari rezeki yang baik-baiknya. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ikhwatal kiram, wa ma zalamuna artinya di sini razaqnakum, sebentar. Razaqnakum rizqan la yahsul nadhiruhu li al-mudun ya al-mutaraffihin falam yashkuru hadhihi an-ni'am wastamaru ala qasawatil qulubi wa kasratiz dzunub. Nah, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Kata Syekh Sa'di, ini rezeki yang mereka dapatkan tidak ada tandingan yang didapatkan oleh orang-orang di sekitar itu. Mereka ini Allah berikan kepada mereka memang tanpa ada lelah dan tidak ada rasa capek. Tapi falam yashkuru hazin ni'am, namun mereka tidak mensyukuri nikmat ini. Jadi mereka kufur kepada Allah. Wastamarru ala qasawatil qulubi wa kasratiz zunubi, dan mereka selalu saja ya berada pada kekerasan hati dan dosa yang banyak. Bani Israel tidak syukur kepada Allah SWT. Mereka menentang nabinya Musa alaihissalam, tidak mau beriman sampai kami melihat Allah dengan jelas, terang oleh kami baru kami beriman. Nah, ini kan kerasnya hati ini, ya kan, kerasnya hati. Tak akan mungkin orang yang hatinya lembut akan mengatakan kalimat itu. Ya, kalimat kata Syekh Sa'di, hadza fi ghayatiz zulm, kalimat yang pada puncak kezaliman yang paling tinggi dan puncak ya keburukan yang paling tinggi. Mengatakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan itu kepada nabinya Musa alaihi salam. Dan terus mereka seperti itu. Dapat nikmat, lupa nikmat yang sebelumnya. Kemudian setelah itu mereka lakukan kembali lagi kepada kemaksiatan. Maka Allah katakan, wa ma zalamuna bitilkal af'alil mukhalifah li awamirina
Lianna Allah la tadurruhu ma'siyatul 'asin kama la tanfa'uhu ta'atul ta'iin. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak ya akan memberikan kemudaratan baginya. Banyak pun orang bermaksiat kepada Allah, banyak pun orang yang ingkar dan tidak beriman kepadanya, lalu Allah kurang kemuliaannya? Tidak. Ya kan? Andaikan misalnya nih ya, tidak ada orang yang beriman di muka bumi ini, misalnya, ya kan? Apakah itu akan mengurangi kerajaan Allah, kemuliaan Allah, ketinggian Allah? Tidak. La tadurruhu ma'siyatul 'asim. Nah, maksiat orang itu akan kembali keburukan kepada dia. Tidak akan merusak dan akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kama la tanfa'uhu ta'atut ta'iin, begitu juga ketaatan itu akan kembali manfaat kepada dia, bukan kepada Allah. Allah tetap mulia. Beriman kita, taat kita, seluruhnya kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seluruh amal saleh kita kerjakan, ini tidak akan menambah kemuliaan Allah. Allah tetap mulia. Maka sesungguhnya apa ikhwal kiram? Ketaatan itu manfaatnya kembali kepada kita. Manfaatnya kembali kepada kita. Dan kita melanggar aturan Allah, bukan Allah yang akan sengsara, tapi kita yang akan sengsara dengan perbuatan kita itu sendiri. Nah, ini yang kaidah ini mesti kita pahami. Allah tidak akan pernah menzalimi, ya, Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi hambanya lah yang menzalimi dirinya sendiri. Allah tidak akan pernah berbuat zalim, karena Allah adil. Allah akan memberikan hak setiap orang-orang yang telah melakukan kebaikan, dan Allah akan membalas pula setiap keburukan yang dilakukan. Allah tidak akan mengabaikan satu kebaikan pun dari orang-orang yang beriman. Allah tidak akan hilangkan itu, walaupun hanya sebesar zarrah. Allah tidak akan hilang, tercatat rapi di sisinya. Begitupun orang yang melakukan maksiat dan dosa akan tercatat di sisinya bila mana dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga bagian dari hal-hal yang patut untuk kita imani bersama, bahwa orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Bani Israel, nikmat ini kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan kembali keburukannya kepada mereka sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum albiran inna adzabi lasyadid. Beginilah sebenarnya kaidah-kaidah Al-Qur'an ini sudah sangat banyak yang kita pelajari dalam kehidupan, baik dalam kehidupan bermuamalah kita, dalam kehidupan berkeluarga kita, dalam kehidupan pendidikan kita, semuanya ada kaidah-kaidah yang telah Allah letakkan, ya, ada kaidah-kaidah yang telah Allah sampaikan kepada kita, dan itu untuk kita pakai dalam kehidupan ini, untuk kita pakai. Di sini masih banyak ya nikmat-nikmat itu, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala ya suruh mereka untuk apa? Untuk masuk ke sebuah negeri Baitul Maqdis di sini, dan kemudian kita lanjutkan saja ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana? Ya, ila bari'ikum, ila Rabb kalian, ila bari'ikum, fatubu ila bari'ikum, kepada Rabb kalian, bertaubat, ila bari'ikum, kepada bari Rabb kalian, kepada Rabb kalian, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian, ya kan? Bertaubat kalian kepada Tuhan kalian. Yang mana? Wa dhallalna 'alaikum, ya. Yang mana katanya? Wa dhallalna 'alaikum al-ghamam. Al-ghamam itu awan. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka Bani Israil adalah naungan dari awan. Naungan, bukan awannya, naungannya. Ya, Allah berikan kepada mereka kesejukan, ya, Allah berikan kepada mereka ya lindungan dari sengatan matahari. Dan Nabi SAW juga Allah berikan al-ghumamah. Makanya kalau kita ke Masjid Nabawi, ke Madinah, ya kan,
Ingat Madinah ada masjid Ghumamah. Dulu ketika Nabi berkhutbah, Allah